Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Taubat. Sejak Januari 2023, hubungan suami istri antara Teuku Ryan dan Ria Ricis mengalami ketidakharmonisan. Kurangnya perhatian emosional dari Teuku Ryan kepada Ria Ricis terjadi sejak masa kehamilan trimester 2, bahkan menyebabkan Ria Ricis mengalami tekanan psikis setelah melahirkan. Ria Ricis merasa tidak dihargai dan tertekan, bahkan sampai pada titik ingin melakukan perubahan fisik agar mendapatkan perhatian lebih dari suaminya. Namun, setiap kali Ria Ricis meminta perhatian atau dukungan emosional dari Teuku Ryan, ia justru dihadapkan pada respons yang egois dan merendahkan diri. Teuku Ryan tampak tidak responsif terhadap kebutuhan emosional pasangannya, dan malah menyerangnya dengan kata-kata yang menunjukkan ketidakpedulian dan egoismenya sendiri. Mari bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya komunikasi dan empati dalam hubungan. Setiap tindakan kecil kita bisa menjadi awal dari perubahan yang positif. Subscribe sekarang, like, dan beri komentar untuk mendukung kampanye untuk hubungan suami istri yang lebih sehat. Belajar dari kejadian yang terjadi di antara mereka. Marilah kita dengar nasihat dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Suami tidak memberikan nafkah batin karena tidak ada ketertarikan seksual. Ini solusinya, insya Allah. Saya akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ini. Di potongan pertamanya saya bagi beberapa potongan, suami saya tidak memenuhi nafkah batin ke saya karena tidak ada ketertarikan seksual. Saya sudah melakukan dan memperbaiki semua tuntutan suami agar dia memiliki ketertarikan seksual, namun hasilnya sampai saat ini saya tidak dinafkahi batin. Tapi nafkah jasmani masih mengalir. Ini saya anggap potongan pertama dari pertanyaan Anda ya. Memang kami kaum laki-laki ini, saya bicara sebagai laki-laki, itu sangat pekah dalam masalah seksual ini. Perlu ibu tahu dan semua wanita muslimah wajib mengetahui masalah ini. Laki-laki itu sangat pekah. Pekah dengan bau mulut, nafas, bau ketiak, bau kemaluan, terus penampilan, cara menyisir rambut, memakai pakaian yang menarik bagi dia gitu ya. Kalau ada yang luput saja dari masalah ini, maka mungkin membuat dia tidak tertarik untuk melakukan itu. Tidak tertarik untuk melakukan hal tersebut. Dan itu normal. Semua laki-laki akan sama. Dan banyak laki-laki tidak mau membahasakan karena khawatir istrinya tersinggung. Oleh karena itu setiap muslimah, setiap istri wajib bagi dia. Karena ini melayani biologi suami kan kewajiban. Maka wajib bagi dia menjaga semua rentetan biologis itu. Di antaranya tadi menjaga bau badan, mulut, ya, nafas, kemudian ketiak, kemaluan. Ini anggota tubuh yang sensitif ya. Harus dijaga. Jangan Anda sembarangan makan karena hanya hembusan nafas Anda mengganggu. Atau bau mulut, ya, atau ada lubang di gigi. Usahakan Anda selalu sikat gigi, ya, dan juga kumur-kumur pakai mouthwash mungkin ya. Sampai kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira, ya, aku akan ompong karena seringnya disuruh membersihkan gigi itu. Begitu juga dengan bau badan. Anda tahu hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, kalau kalian datang dari safar, janganlah ia masuk menemui keluarganya sampai dia memberitahukannya, agar para perempuan atau para istri itu, ya, menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Jadi ada hubungannya, hubungan biologis dengan masalah itu. Kerapian, kebersihan ya. Itu juga dengan baju yang dia suka, potongan rambut yang dia suka, penataan rumah yang dia suka, ya. Saya tidak tahu tuntutan suami Anda ini seperti apa, tapi ini saya bicara secara global. Kalau apa yang saya bahasakan tadi Anda sudah yakin, tidak ada bau badan lagi, ya. Karena gini, kadang-kadang kita sikat gigi nih, kita pakai mouthwash untuk bau mulut, misalnya. Itu dalam hitungan 10 menit saja, sudah berubah, kalau apalagi, walaupun Anda tidak makan dan minum apa-apa lagi, ya. Tapi itu sudah cukup untuk mengubah. Kembali kepada bau awal atau minimal sudah menghilangkan bau wangi daripada odol yang sudah kita pakai gitu. Jadi memang menggunakan ini bukan sekali saja. Tapi beberapa kali. Setiap saat diperlukan. Kalau perlu setelah ngobrol sama suami ternyata belum terjadi interaksi biologis. Pas sudah ada
arah ke sana, Anda kumur-kumur lagi. Itu penting. Karena itu sensitif sekali bagi laki-laki. Dan kebanyakan laki-laki tidak mau berbicara. Mereka kalau yang beriman mengekang itu. Kalau yang fasik, udah dia lampiaskan kepada yang lain. Anda tahu apa yang dijual oleh pelacur-pelacur naudzubillah di luar sana? Ya? Baju yang seksi, penampilan yang menggoda ya, tutur katanya lah, badan yang wangi. Memang begitu. Nah, seharusnya metode itu, metodenya ya, bukan jadi pelacurnya. Metode pakai baju yang seksi, badan yang wangi, godaan-godaan, menghibur suami yang positif, itu harusnya ada pada istri. Itu poinnya. Ya, jadi Anda pada saat menjalankan tuntutan suami sini, jalankan memang karena Anda tahu ini kewajiban Allah dalam memberikan hak suami dalam biologis, maka Anda lakukan itu. Sehingga Anda tulus dalam mengerjakan, bukan terpaksa. Saya kasih contoh, ada salah satu kerabat kami, sampai bercerai. Coba Anda bayangkan. Setelah suaminya sudah sekian tahun mengekang, suaminya suka rambut panjang, istrinya tetap selalu pendekin. Dan kalau diingatkan, kenapa potong rambutnya? Ya memang modal saya kan panas, kan begini. Tidak mau tahu. Akhirnya sampai suaminya sudah nggak suka sama dia. Sabar sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai tahunan. Akhirnya puncaknya cerai. Saya tanya sendiri kenapa. Salah satu sebabnya hanya karena masalah itu rambut saja. Itu sangat peka. Dan ini beda sekali dengan Anda sebagai wanita. Anda kalau cinta suami Anda beda. Bahkan kadang-kadang ada di antara istri subhanallah. Ya, Allah buat dia, walaupun suaminya berkeringatan, mungkin dia bersedia untuk disentuh. Karena cintanya sama suaminya. Kadang-kadang suami pulang kerja, belum sempat bersihkan badan, tapi begitu dia mendekat sama istrinya sudah wangi, istrinya menyambut saja. Walaupun sebenarnya itu mengganggu juga dia. Tapi begitu perempuan beda. Kalau laki-laki tidak seperti itu, Bu. Ya, ini poin mesti Anda fahami. Potongan pertama pertanyaan Anda. Walaupun satu pertanyaan, tapi saya bagi jadi beberapa biar jelas ya. Jadi kalau Anda sudah jalankan semua apa yang saya sampaikan tadi, berarti ini ada kesalahan di suami Anda. Tapi kalau Anda belum jalankan ini, ya, masih ada egoisme Anda, maka Anda perbaikin itu. Kemudian di sini dikatakan suami saya tidak suka dengan keluarga saya. Ini poin perlu digarisbawahi. Ini bagian kedua dari pertanyaan Anda. Suami saya tidak suka dengan keluarga saya. Kenapa suami Anda tidak suka? Cari tahu apa sebabnya. Karena dia punya hak. Seorang wanita kalau sudah menikah, suaminya di atas siapapun dari manusia. Termasuk ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya si wanita. Jangankan bicara keluarga secara umum. Ayah Anda, yang Anda lahir dari sperma dia, yang nama dia ternisbatkan pada nama Anda. Misalnya nama Anda Aisyah, nama ayah Anda Abu Bakar, nama Anda Aisyah Abu Bakar. Anda menikah tidak bisa diganti nama ayah Anda. Tapi setelah menikah, kepatuhan Anda pada ayah menjadi nomor 2. Pindah kepada suami. Termasuk ibu Anda juga. Jadi memang dia punya hak yang Anda harus dahulukan dari keluarga Anda semuanya. Apa yang suami tidak suka, jangan dilakukan. Jangan ngotot. Tetap suruh saudara datang. Tetap suruh orang tua datang. Suami butuh waktu sama Anda. Nah ini nggak bisa. Saya yakin setiap laki-laki normal, kalau dia sudah diberikan haknya, terpenuhi. Dan ini saya lihat memang inti permasalahan sebenarnya di masalah pertama tadi. Masalah biologis yang terbengkalai. Karena laki-laki kalau sudah terbengkalai di situ, rentetannya kemana-mana. Termasuk masalah emosional, ya. Termasuk masalah tadi dianggap kurang bersedekah, ya. Ini memang berpengaruh kepada hal-hal itu. Jadi Anda cari tahu sebabnya apa. Dan siapa di antara keluarga Anda yang dia tidak suka. Ya udah, batasi dulu sementara. Kemudian cari tahu momentum yang tepat. Anda bisa berdiskusi sama dia, berbicara dengan dia. Bicarakan baik-baik. Gitu. Ada masalah apa? Kenapa ayah saya? Kenapa ibu saya? Kenapa tante saya? Oh dia begini, begitu dan segala macam. Anda adil di sini. Kalau suami benar, Anda bilang, oh iya memang Anda benar. Memang kamu benar. Saya akan sampaikan ke keluarga saya. Tapi kalau suami salah, nasihatin baik-baik. Tapi kan bukan itu dalam Islam begini dan begitu. Kita bicara baik-baik. Ya. Itu dari suami Anda tidak suka keluarga Anda. Potongan ketiga. Hampir setiap hari mengkritik saya. Ini positif, Bu. Ya. Kritik itu kan berarti ada sesuatu yang dia tidak suka. Tidak mungkin dong kalau orang normal kritik tanpa sebab. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu di situ yang dia tidak suka, maka dia kritik.
Anda bisa kritik orang lain. Kenapa? Karena ada yang Anda tidak suka kan? Kalau sesuatu yang tidak suka itu sudah hilang, saya yakin tidak ada lagi kritisnya. Tidak ada lagi kritiknya. Ya. Dari sini Anda ambil positifnya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Beliau menerima. Kalau selama ini orang selalu puji kelebihan kita saja tanpa mengingatkan kekurangan kita, maka ini jadi masalah baru ini. Karena kita tidak pernah tahu yang mana kurang dari diri kita. Kalau yang lebih sudah oke. Tapi yang kurang bagaimana? Kadang kita butuh perbaikan. Kita kan manusia, punya banyak kekurangan. Saya melihat poin ini, bagian ketiga dari pertanyaan Anda, saya lihat ini positif. Kalau suami mengkritik Anda, itu positif. Sangat baik. Ya, supaya Anda bisa perbaikin kan gitu. Terima saja sebagai masukan. Potongan keempat, Anda mengatakan, dan suami merasa semangat beribadahnya terganggu karena saya. Sehingga saat ini suami suka marah-marah, sholat di akhir waktu, jarang membaca Al-Quran, dan perhitungan dalam sedekah. Kalau marah-marah ini pasti ada sebabnya. Ya, sudah kita, mungkin Anda sudah bisa tersentuh dalam hati tadi dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ada sebabnya, biologisnya terbengkalai, ada keluarga yang Anda paksakan mungkin bertemu dengan dia, dan dia tidak suka dengan sikapnya misalnya. Ya, maka ini bisa menjadi pemicu marah. Kalau sholat di akhir waktu, Anda lihat dulu. Apakah semua sholatnya begitu? Atau memang pernah terjadi depan mata Anda? Makanya tadi saya bilang di awal pertanyaannya, Anda harus bertakwa pada Allah. Bertanya apa adanya keadaannya. Jangan kita terbawa karena kita ingin bertanya supaya ada pembelaan terhadap kita lalu kita membahasakan, gitu kan? Nah, dia mengakhirkan sholat di akhir waktu. Semua sholat kah? Dan Anda lihat dia lalai, lagi azan dia santai aja, dia main handphone, dia nonton. Atau memang pernah Anda lihat sekali dia terlambat sholat. Mungkin kena lupa, mungkin kena ketiduran, mungkin kena perjalanan macet. Kan banyak. Anda lihat dulu uzurnya ini. Seperti apa dia sholat di akhir waktu. Jarang baca Quran, itu bukan urusan Anda sebenarnya. Nggak ada hubungannya dengan permasalahan Anda ini. Karena itu hak dia pribadi. Dia baca Quran, tidak baca Quran, tidak ada hubungannya sama istri. Dia boleh baca, boleh tidak baca. Urusan dia sama Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dihubungkan dengan pertanyaan Anda di sini. Dan perhitungan dalam sedekah, ini juga hak dia pribadi. Itu urusan dia, karena sedekah itu sunnah. Dia boleh bersedekah, dia boleh tidak bersedekah. Dan masalah menghitung, Anda bilang perhitungan dalam sedekah itu, kalau harta dia, hak dia. Tidak usah ibu hubungkan dengan pertanyaan yang ibu sedang sampaikan. Kasus tadi masalah biologis yang terbengkalai itu. Kalau Anda tanya bagaimana baiknya Ustaz untuk saya, apakah berpisah atau tidak, inti pertanyaannya di sini, maka saya mengatakan perbaikin dulu apa yang kami sampaikan tadi. Setelah itu, baru kemudian Anda lihat kalau tidak ada perubahan dari suami, memang Anda sudah coba perbaikin, Anda sudah coba baik, Anda ikhlas karena Allah SWT, saran saya istikharahkan.